Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tidak. Bapak Fajrul Rahman. Namun selanjutnya kami sangat memohon kepada Bapak untuk memberikan waktu 5 menit saja untuk tanya jawab karena dari rekan-rekan peserta sangat antusias mengenai adanya ibu kota negara di Kalimantan dan materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Baik, kepada rekan-rekan peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh Sudah ada pertanyaan. raise hand. Ada pertanyaan di kolom chat juga. Dicoba. Sebentar. Ya, salah satunya Pak ada namanya Indra dari Universitas Indonesia mau menanyakan katanya kepada Bapak Fajrul hal terkait gagasan atau masukan apa yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota negara agar bisa segera didiskusikan oleh himpunan mahasiswa pasca sarjana se-Indonesia. Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas masukan. Pada umumnya seperti yang saya katakan tadi bahwa ibu kota negara baru ini diharapkan dalam satu payung besar, yaitu tentang transformasi, kata kuncinya. Nah, diharapkan transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi budaya, transformasi politik misalnya, dan transformasi yang lain itu diberikan semacam sumbangan oleh teman-teman dari HMPI. Ada baiknya menurut saya bisa dalam bentuk seminar nasional dengan mengundang para pihak yang sekaligus bertanggung jawab terhadap ibu kota negara. Undanglah Bappenas. Misalnya, undanglah kemudian PUPera, kemudian undang lingkungan hidup, kemudian undang Kementerian ATR BPN, urusan pertanahan, kemudian undang juga misalnya Kementerian KLHK terkait dengan lingkungan hidup. Setidaknya 5 kementerian itu yang sekarang berada di garis depan pembangunan ibu kota negara. Saya ulangi, yang pertama adalah perencanaan pembangunan yang di bawah PPN, Bappenas, kemudian yang kedua di bawah PUPera, kemudian yang ketiga KLHK, lingkungan hidup, keempat ATR BPN terkait dengan pertanahan, dan yang kelima terkait dengan apa tadi ya? Ada 5 yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, teman-teman, setidaknya di awal bisa menyesuaikan diri dengan 5 kementerian utama tadi yang sekarang bertanggung jawab untuk selain membuat master plan, juga bertanggung jawab di awal untuk pembangunan ibu kota baru ini. Jadi sesuaikan saja setidaknya dengan 5 kementerian tadi. Dan insya Allah saya berupaya membantu apabila ada seminar nasional yang melibatkan teman-teman dari kementerian dan lembaga, saya upayakan untuk membantu ikut memberikan sounding kepada mereka agar bisa terlibat dalam pertemuan HMP. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Fajrul. Dan kemudian ada selanjutnya pertanyaan dari Kak Amin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Katanya mengenai anggaran untuk pembangunan ibu kota negara, sumber anggaran pembangunannya itu dari mana Pak? Mungkin pertanyaan yang sangat menarik ini ya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk keperluan pembangunan ibu kota, investasi yang diperlukan sekitar 500 triliun rupiah. APBN menurut Bappenas, ini perhitungannya Bappenas hanya sekitar 19%. Sementara yang lainnya akan mengundang pihak swasta, jadi sekitar 80% lebih dari 500 triliun rupiah tersebut akan diupayakan dari pihak swasta ataupun kerjasama antara swasta dengan pemerintah.
Jadi ini benar-benar menjadi lokomotif untuk menarik investasi baru ke Indonesia, salah satunya untuk pembangunan ibu kota negara. Demikian jawaban saya. Jadi jangan takut, itu APBN umumnya hanya dipakai untuk klaster yang terkait dengan pemerintahan. Selebihnya klaster lainnya itu akan bekerja samakan antara pemerintah dengan swasta atau kemudian dengan swasta murni. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ini ada satu lagi Pak dari Universitas Indonesia juga nih, namanya Amran. Bagaimana mengantisipasi pemindahan ibu kota negara dalam peta politik 2024? Sebenarnya hingga tahun 2024 ataupun ke berikutnya, ibu kota ini tidak terkait secara langsung dengan politik. Dalam rancangan otorita ibu kota, dia dikepalai yang disebut dengan kepala otorita setingkat menteri. Tidak ada DPRD di sana. Seperti DKI Jakarta kan ada DPRD. Di dalam wilayah ibu kota negara itu nanti tidak ada DPRD. Tetapi dia hanya menjadi daerah pemilihan saja. Nah, jadi Presiden Joko Widodo mengharapkan dan tentu dengan adanya nanti undang-undang ibu kota negara baru yang disetujui oleh DPR, insya Allah ini akan terus berkelanjutan karena ditopang oleh undang-undang yang disetujui oleh legislatif kita. Jadi tidak akan terjadi sesuatu yang terkait dengan misalnya kontinuitasnya akan tetap terjaga, baik secara politik, misalnya ada pergantian pemerintahan, ataupun juga secara keuangan dan yang lain-lain. Karena itu hanya daerah pemilihan, tidak terkait sama sekali perebutan untuk DPRD misalnya di tempat tersebut. Ya, terima kasih Bapak atas segala pertanyaannya. Jawaban. Namun ini karena rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana juga sangat antusias mengenai peran strategis adanya ibu kota negara di Kalimantan. Jadi Bapak masih mohon untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan lagi, dan ini ada dari Ali, Universitas Terbuka. Apakah ibu kota negara itu sudah ditetapkan secara resmi dalam hal pengadaan lahan, apakah sudah tersedia? Ya, terima kasih Ali. Di Penajam Pasar Utara sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi dari ibu kota baru. Nah, luas tanah yang diperlukan jumlahnya 256.000 hektar. Nanti Pak Abdul Gopur, orang yang secara langsung berada di sana, bisa menjelaskan di mana saja titik-titik dari wilayah tersebut. Dan seluas 256.000 hektar itu sudah tidak boleh lagi ada jual beli tanah di lahan tersebut. Itu sudah dikunci sehingga tidak boleh lagi ada jual beli. Kemudian yang akan dipakai untuk inti ibu kota itu jumlahnya 5.600 hektar, itu berada di daerah sekarang hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri itu artinya setelah ditanam, dalam 3-4 tahun dia dipotong, ditanam lagi, bolak-balik seperti itu. Nah, untuk inti ibu kotanya itu berada di wilayah tersebut, termasuk titik untuk Istana Negara. Nah, sementara hutan primer, baik di dalamnya ada flora dan fauna endemik, salah satunya misalnya anggrek dan yang lain-lain, itu yang dipesankan kepada Ibu Mega, kepada kami, itu anggrek endemik Kalimantan harus tetap diselamatkan. Kita mengatakan, Presiden mengatakan siap, karena semua flora dan fauna endemik Kalimantan akan dikonservasi di wilayah 256.000 hektar tersebut. Termasuk misalnya ada orang utan. Dan saya sudah berkunjung ke Semboja, tempat di mana ada rehabilitasi orang utan. Juga ada tempat untuk beruang madu, kemudian ada lagi tentang dugong dan yang lain-lain. Jadi ini betul-betul kota paru-paru dunia
Green Capital City, Smart City, dan akan menjadi semacam benchmark untuk kota-kota provinsi, kabupaten di Indonesia, bahkan juga bisa menjadi kota visi bagi dunia. Insya Allah kita berharap ini akan menjadi kota 10 besar kota yang terbaik di dunia dengan benchmark sains, teknologi, dan lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fajrul. Saya sendiri jadi semangat dan antusias ingin mengunjungi Ibu Kota Negara Baru, Pak. Semoga Harus Bapak ikut bisa pindah. mengajak saya ya, Pak. Ya, aku ingin pindah ke Ibu Kota Baru dong. Iya, siap. Bapak ada pertanyaan lagi, Pak? Ya. Oke, dari Ardi Brawijaya, Maluku Utara. Yang pertama, akhir-akhir ini desain Istana Presiden banyak dikritik oleh asosiasi yang tidak futuristik dan berpotensi pemborosan anggaran. Bagaimana menurut Bapak? Ya, terima kasih. Ya, satu lagi Pak, mohon maaf. Dan kemudian bagaimana sejauh mana progres RUU Ibu Kota Negara, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Presiden Joko Widodo itu sangat terbuka terhadap kritik. Kebetulan saya juga kan sebagai dari Forum Wacana Indonesia, lahir dari Himpunan Mahasiswa Sarjana Indonesia yang berjuang untuk demokrasi, dan kemudian ditarik oleh beliau untuk menjadi juru bicara di Istana. Sehari-hari apabila ada pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, kami tidak pernah lepas dari upaya-upaya membicarakan tentang demokrasi. Dan beliau selalu meyakini bahwa inti dari demokrasi itu adalah kritik. Tanpa kritik tidak ada demokrasi, tanpa demokrasi tidak ada kritik. Sama seperti di masa Orde Baru yang pernah ditumbangkan oleh Forum Wacana Indonesia dan juga Himpunan Mahasiswa Sarjana Indonesia. Bahkan pengkritik paling keras selama ini misalnya Pak Amin Rais dengan rekan-rekannya itu diundang ke istana dan mereka datang bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sehingga saya melihat walaupun HMPI melakukan kritik sekeras apapun, karena pasti kritiknya adalah critical thinking, karena kita adalah para akademisi. Kita pasti tahu hubungan antara gagasan dengan gagasan. Kita tahu bagaimana mencari bukti melalui survei, melalui riset, melalui jurnal, melalui buku. Kemudian kita bisa membedakan antara fakta dan opini. Yang kami kembangkan di masa Forum Wacana Indonesia, dan mudah-mudahan menular ke Himpunan Mahasiswa Sarjana Indonesia adalah, selain menjadi gerakan moral intelektual, dia menjadi gerakan critical thinking. Jadi sebenarnya HMPI itu gerakan moral intelektual sekaligus gerakan critical thinking atau berpikir kritis. Nah, jadi Presiden Joko Widodo sangat terbuka terhadap kritik. Jadi ketika ada 5 asosiasi menyatakan bahwa mereka mengkritik apa yang sudah beredar di masyarakat, beliau secara jelas menyampaikan begini kepada publik. Beliau mengatakan bahwa sebentar ya. Nah, itu yang tadi saya bacakan. Presiden Joko Widodo kemudian mengundang kelima asosiasi ke istana. Kemudian kepada 5 asosiasi itu, Presiden mengatakan, berikanlah masukan agar istana negara yang masih pradesain, agar benar-benar menjadi kebanggaan kita bersama. Saya mengharapkan masukan dari Anda semua tentang pradesain istana negara ini. Saya mengharapkan istana negara ini jadi kebanggaan bangsa, sekaligus mencerminkan kebajuan bangsa. Dengan semua masukan dari seluruh masyarakat, saya akan mengundang kembali semua pihak agar melakukan pengkayaan terhadap pradesain, salah satunya adalah Ibu Kota Negara. Jadi, Presiden menginginkan Ibu Kota Negara ini menjadi kolaborasi dari seluruh komponen bangsa Indonesia sehingga menjadi kebanggaan kita bersama. Jadi itu demikian, dan saya tentu ditugaskan dalam strategi komunikasinya, melakukan komunikasi publik, melakukan komunikasi politik dengan semua pihak di seluruh Indonesia, termasuk melayani di Instagram Live, YouTube Live, kepada semua pihak untuk menjelaskan tentang keberadaan Ibu Kota Negara Baru ini.
sehingga menjadi kebanggaan. Ya, jadi sosialisasi atau ikhtiar mengenai adanya ibu kota negara ini juga sangat baik dikomunikasikan oleh Bapak Presiden ya Pak. Ya betul. Kebetulan mungkin berasal dari jurusan ilmu komunikasi, bisa membantu saya juga nanti apa yang bisa diberikan, diberitahukan, diberi masukan, bagaimana strategi komunikasi kami agar ibu kota negara baru ini benar-benar menjadi milik bersama. Dan salah satunya tadi terkait dengan rancangan undang-undang IKN, ini segera akan masuk ke DPR. Insya Allah dalam 3 bulan ke depan sudah selesai menjadi undang-undang ibu kota negara karena jumlahnya hanya 34 pasal.